Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Ernisa Zahra dari Sekolah SDN Patengan. Tantangan bulan Juli 2026 ini saya akan membacakan majalah Nalar dengan berjudul Generasi Layar Sentuh Tanpa Arah, Saatnya Serius Membangun Literasi Digital Siswa oleh Yudi Prayitno. Ada yang keliru dalam cara kita memandang kemajuan pendidikan hari ini. Kita bangga ketika sekolah sudah go digital. Ketika tugas siswa memegang gawai, kita tugas dikirim lewat platform daring. Namun di balik euforia itu ada pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur. Apakah kita sedang mendidik atau sekadar memindahkan kebiasaan lama ke medium baru? Faktanya, banyak siswa sekolah dasar hari ini adalah pengguna aktif teknologi, tetapi bukan pengguna yang cerdas. Mereka terampil membuka aplikasi, cepat mencari video, bahkan lihai menavigasi berbagai fitur digital. Namun keterampilan itu berhenti pada level teknis. Ketika berhadapan dengan informasi, mereka seringkali tidak memiliki kemampuan dasar untuk menyaring, memahami, apalagi mengkritisi. Inilah paradoks pendidikan digital kita. Akses meningkat, tetapi literasi tertinggal. Kita seperti membekali anak dengan kendaraan berkecepatan tinggi tanpa pernah mengajarkan cara membaca lampu. Akibatnya bisa ditebak mereka melaju cepat, tetapi tanpa arah. Paparan hoax, konten kekerasan, budaya instan, hingga kecanduan layar menjadi konsekuensi yang nyata. Bukan sekadar kekhawatiran teoritis, sayangnya respon kita seringkali setengah hati. Sekolah merasa cukup dengan kehadiran teknologi. Guru dibebani tuntunan digitalisasi, tetapi tidak selalu dibekali kompetensi yang memadai. Sementara itu, orang tua terjebak dalam dua kutub ekstrim, membiarkan tanpa kontrol atau melarang tanpa solusi. Padahal persoalan ini bukan soal teknologi, melainkan soal cara kita mendidik di tengah teknologi. Literasi digital harus ditempatkan sebagai kompetensi dasar, sejajar dengan membaca, menulis, dan berhitung. Ini bukan lagi tambahan, melainkan kebutuhan utama. Tanpa itu, pendidikan berisiko melahirkan generasi yang kaya informasi tetapi miskin pemahaman. Guru dalam konteks ini tidak bisa lagi berperan sekadar sebagai penyampai materi. Mereka harus menjadi kurator informasi, fasilitator berpikir kritis, sekaligus pembimbing etika digital. Pembelajaran harus bergeser dari sekadar mencari jawaban di internet menjadi mempertanyakan kebenaran informasi di internet. Namun, mari jujur, apakah sistem kita sudah mendukung itu? Selama ini penilaian pendidikan masih terlalu menekankan hasil akhir, bukan proses berpikir. Siswa dinilai dari jawaban benar atau salah, bukan dari bagaimana mereka sampai pada jawaban tersebut. Dalam konteks digital, ini menjadi masalah serius, karena di dunia nyata yang dibutuhkan bukan sekadar jawaban cepat, tetapi kemampuan menilai informasi yang kompleks dan sering kali berat. Di sisi lain, peran keluarga tidak bisa dinegosiasikan. Literasi digital tidak akan berhasil jika hanya dibebankan pada sekolah. Orang tua perlu hadir, bukan sebagai pengawas yang kaku, tapi sebagai pendamping yang dialogis.
Anak perlu diajak berdiskusi, bukan sekedar diatur. Mereka perlu dibimbing memahami, bukan hanya dibatasi. Kita tidak kekurangan teknologi, kita juga tidak kekurangan akses. Yang kita kekurangan adalah kesadaran kolektif bahwa literasi digital adalah fondasi, bukan pelengkap. Jika tidak segera dibenahi, kita berisiko menciptakan generasi yang tampak modern di luar tetapi rapuh di dalam, generasi yang fasih menggunakan teknologi tetapi mudah dipengaruhi, generasi yang terkoneksi secara digital tetapi kehilangan kedalaman berpikir. Maka pilihannya jelas, terus terbuai oleh ilusi digitalisasi atau mulai bekerja serius membangun literasi. Karena pada akhirnya masa depan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tetapi oleh seberapa